Gaya hidup jemaat mula-mula setiap hari itu bagaimana? Yang pertama kemarin, setiap petobat baru memasuki program pembaharuan akal budi. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan orang lain itu mendemonstrasikan kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, saling memberkati. Yang keempat, nah kita bahas hari ini, mengikuti arahan Roh Kudus. Jadi jemaat mula-mula kehidupan setiap hari itu mengikuti arahan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Peperangannya jelas memenangkan Roh Kudus. Peperangannya jelas mau dipimpin Roh Kudus. Makanya pertanyaannya, peperangan kita menang mana? Inginnya sih dipimpin Roh Kudus, tapi yang menang siapa? Inginnya sih dituntun Roh Kudus, tapi yang menang siapa? Bukan Tuhan tidak memenuhi kita dengan rohnya, bukan kealahan tidak ada dalam kehidupan kita. Kitanyalah yang dalam bahasa Jawanya tepat sekali, yang memites kealahan dalam kehidupan kita sendiri. Dipites. Iki wet besar trubus injek pites gitu. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, Filipus waktu itu dipenuhi Roh Kudus. Filipus dituntun oleh Roh Kudus. Untuk kemana, Pak? Untuk ke jalan sunyi. Ngapain, Pak? Untuk memberitakan Injil. Kepada siapa, Pak? Kepada sida-sida Ethiopia, pembesar. Jalan itu jalan yang sunyi. Orang tidak mau tempat-tempat yang sunyi, sepi. Tapi justru Tuhan mengutus malaikat untuk membawa Filipus ke jalan yang sunyi. Tapi Filipus ngikut. Nah, tandanya penuh Roh Kudus itu mau dituntun oleh Roh Kudus, oleh malaikat, oleh Tuhan, walaupun di jalan yang sunyi. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba ia membawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan memberitakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Kata menarik di sini, Filipus segera ke situ. Filipus segera ke situ. Segera, gage-gage. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, segerakah engkau mengikutinya? Ketika engkau mendengar suara Tuhan melalui hati nuranimu, segerakah engkau menindaklanjutinya? Apakah engkau menunda-nundanya? Ini masalahnya orang Kristen. Bukan tidak mendengar suara Tuhan. Mendengar sih mendengar, tapi tidak segera melakukannya. Masalah orang Kristen adalah bukan tidak mendengar suara Tuhan, bukan tidak mendengar pesan Tuhan. Masalah orang Kristen adalah tidak segera merespon suara Tuhan, tidak segera menindaklanjuti pesan Tuhan. Pikirannya masih perang terus. Lah engko nek ngene engko piye? Nek ngono engko piye? Nek diampuni seneng dhek no. Aku elah untung-untung apa? Seneng dia no diampuni. Oh dia yang salah kok. Ketika Tuhan berbicara, berilah. Walau engko nek aku ngasih kebutuhanku dhewe piye?
Itulah yang saya bilang tadi, kita terlalu lama ngeyel selama ini. Kita selama ini memakai logika kita untuk membenturkan dengan firman. Nalar kita itu harus kita taklukkan dalam firman. Bisa katakan amin? Nalar logika pikiran kita harus kita tawan, harus kita taklukkan di dalam firman, dalam rohnya. Jangan malah ayel-ayelan kalau firman. Jadi Tuhan kasih nalar, Tuhan kasih logika bukan untuk menentang firman. Nah selama ini kita main logika, kita main nalar. Wah nggak masuk ini. Ya 2 tambah 5 itu ya 7. 2 tambah 5 kok 5.000 itu nggak masuk nalar saya, nggak percaya aku. Cuman dioles-oles, cuman ditumpang tangan, cuman didoakan aja kok sembuh, nggak masuk logika saya itu. Ya harus masuk nalar gitu loh. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan nalar, dengan logika, dengan natural, engkau tidak akan mengalami Tuhan. Tapi ketika engkau melampaui nalarmu, logikamu, naturalmu, maka Allah yang supranatural itu terjadi atasmu. Think out of the box. Berpikir di luar kotak pikiran kita. Filipus tidak berbantah. Loh Tuhan, ngapain saya ke jalan sunyi? Loh Tuhan, ngapain saya ke jalan sepi? Nek pelayanan ya kudune ya di alun-alun, di mal-mal, di gedung-gedung yang besar, KKR begitu. Tapi kok dibawa Tuhan ke tempat yang sunyi? Nggak masuk logika saya. Nah acap kali kita itu membenturkan firman dengan logika. Selama kita membenturkan firman dengan logika, kita tidak akan mengalami Tuhan. Pastikan kita menaklukkan logika kita, nalar kita dengan firman Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu sudah belajar menaklukkan nalar logika kita di bawah firman, maka hari-hari depan yang kau jalani penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh keajaiban. Engkau melakukan pekerjaan yang besar yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Amin. Kenapa orang Kristen tidak bermutu? Kenapa orang Kristen tidak berkualitas? Karena main logika, main nalar, nggak menaklukkan nalar logikanya di dalam kuasa firman. Tanah liat ketika dibentuk oleh penjunan, itu tanah liatnya kering apa basah? Basah apa kering? Kering apa basah? Basah apa kering? Dibulak-balik kedua ya. Basah apa kering? Basah. Kering apa basah? Basah. Kalau basah berarti masih bisa di hatimu. Kering apa basah? Kalau kering susah dibelokkan, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi pecah, hancur. Kenapa kita hancur hati? Kenapa kita patah? Kenapa kita sakit? Karena kita mengeraskan hati, mengeringkan hati ketika penjunan itu membentuk kita. Tapi ketika kita melembutkan hati, kita disirami oleh air kehidupan dan kita lembut, maka dibentuk gampang. Kita perlu air surga untuk menyejukkan kita, sehingga kita lembut, nggak keras hati. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita memiliki roh seperti Filipus ini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan,
mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ini cerita lain lagi. Ananias ini seorang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang suka berdoa seperti jemaat anak Superio. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Hop dulu. Ini Ananias mulai main apa? Logika, nalarnya. Tuhan, saya dengar dari banyak orang Saulus itu suka menganiaya orang Kristen. Kalau aku ke sana, nanti aku dianiaya juga. Ananias protes, Ananias main logika. Tuhan, ini Saulus ini orang jahat. Bagaimana nanti kalau dia ketemu saya ketemu dia, nanti pasti saya mati. Dia punya surat kuasa penuh untuk membunuh orang-orang Damsyik. Yuk kita baca lagi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu pergilah Ananias ke situ. Dia sempat komplain, memang dia sempat memasukkan firman itu, dibenturkan dengan logika memang. Tapi dia akhirnya berubah. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Susah nggak bagi Ananias untuk mendoakan Saulus? Gampang. Yang susah adalah logikanya yang belum berubah. Firman Tuhan itu mudah kita lakukan. Bisa katakan amin? Yang sulit itu karena pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, nalar kita sendiri yang membuat kita susah melakukan firman. Gak sulit firman Tuhan itu, gampang kita lakukan. Pikiran kita nyalah yang membuat susah melakukan firman. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Akhirnya Ananias melakukan mujizat, benar kan? Dia menyembuhkan Saulus yang buta 3 hari. Dengan doanya Saulus itu bisa membuka mata, bisa melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Bapak Ibu tahu, di balik kehidupan Paulus yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, sebagian besar perjanjian baru itu yang mencatat Paulus, yang menulis Paulus. Tapi di balik kehebatan seorang bernama Paulus ini, ada seorang yang hebat bernama Ananias, yang dengan lembut hati, yang mau dengan rendah hati, dia mau diubah, dibentuk oleh firman. Amin. Di balik Paulus yang hebat, di balik Paulus yang dahsyat, yang luar biasa dipakai Tuhan, ada pribadi bernama Ananias yang hatinya lembut, yang hatinya mau mendengar firman dan melakukannya. Amin. Sejauh mana responmu terhadap firman Tuhan? Tadi Filipus segera. Ini Ananias juga langsung, lalu pergilah Ananias ke situ. Nah, bukan Tuhan tidak memberkati kita Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak menyatakan mujizat sesungguhnya. Kitanya lah yang sering berdebat dengan firman. Ngakunya Kristen, bukunya Alkitab, tapi gak pernah kita punya prinsip firman Tuhan. Prinsip kita bukan Alkitab. Prinsip kita, pola pikir kita sendiri. Harusnya ketika kita ngaku Kristen, prinsip kita adalah apa? Firman, Alkitab, itu prinsip kita. Makanya setiap hari harus baca firman. Ibadah itu bukan sebuah acara yang kita hadiri. Setuju? Aku mau ibadah, ada acara ibadah loh ini, aku mau datang ke acara ibadah.
Ibadah itu bukan sebuah acara yang kita datangi, tetapi ibadah adalah sebuah persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah setiap hari. Kelakuan, pikiran, perkataan, kehidupan kita tidak benar, tidak persembahkan yang kudus di hadapan Tuhan, engkau tidak ibadah. Aku ibadah dengan baik loh Pak, ngikuti semua arahan Pak Wisnu 2 jam loh Pak. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu apa yang kau kerjakan? Bagaimana interaksimu dengan suamimu, bagaimana istrimu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, dengan ekonomi, dengan pekerjaanmu bagaimana? Ketika sepanjang hari, setiap hidup kita ini merupakan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Kekristenan sedang ditawan oleh tipu muslihat iblis. Nek wis ibadah ayem, aku wis ayem lho wis ibadah. Aku saiki healing, jalan-jalan. Aku wis ibadah loh, sekarang aku mempergunakan hidupku semau saya sendiri. Itu enggak ibadah namanya. Ibadah adalah seperti Filipus itu, segera meresponi firman. Ibadah itu adalah lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu sesuai dengan arahan Roh Kudus. Itu ibadah. Dengan kata lain, ibadah adalah kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jangan bangga kalau Bapak Ibu rajin ibadah setiap minggu. Jangan bangga. Kebanggaan kita adalah ketika setiap hari kita persembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Setiap hari membawa diri kita ke altar Tuhan, ke mezbah Tuhan, dan kita bunuh satu persatu hidup kita. Kita kuliti semua hidup kita. Matikan egomu, hari ini mati ego, besok matikan lagi. Persembahan itu bicara tentang korban. Kalau perjanjian lama itu persembahan itu binatangnya mati apa hidup? Mati apa hidup? Hidup dulu baru Nah, jadi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu mungkin ego kita hidup, tapi setiap hari harus kita matikan ego kita, kelek, sembelih itu, kemunafikan kita selama ini hidup, sembelih itu di hadapan Tuhan. Akar kepahitan, kebencian, sembelih itu di hadapan Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen tapi kehidupannya belum mempersembahkan kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Setiap hari enggak melakukan penyembelihan. Harusnya setiap hari kita itu disembelih terus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita harus mematikan cara hidup yang lama. Cara-cara hidup kita yang lama setiap hari kita bunuh. Menghabiskan waktu hanya nonton YouTube yang gak karuan itu bunuh harusnya. Pagi hari nonton YouTube sampai ngantuk-ngantuk, YouTube saya jalan. Si nonton dudu DE, tapi si nonton siapa? YouTube. Sampai kapan Bapak Ibu kita akan main seperti itu? Kita sedang tidak mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Itu kan HP-ku Pak, kuota-kuotaku Pak, salah, itu miliknya Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa ini HP-mu, berarti kekristenanmu keliru. Ini kan kuota saya Pak, Bapak nggak kasih uang sama saya, terserah saya dong. Keliru kekristenanmu. Bapak nggak bisa ngatur saya dong, saya nggak ngatur. Saya kasih tahu, hidupmu bukan milikmu lagi,
hidupmu milik Tuhan. Jadi semua yang kau miliki harusnya untuk Tuhan, bukan untuk kesenanganmu sendiri. Filipus senang ke tempat sunyi? Tidak senang. Tapi dia mau mengikuti arahan Roh Kudus, malaikat itu. Ananias mau ke Saulus? Tidak mau. Oh, Saulus juga ganas, pasti membunuh. Dia nggak mau. Tapi dia mau ditawan Roh Kudus. Amin. Ayo Bapak Ibu, jangan hanya Kristen doang. Harusnya orang Kristen mengikuti siapa? Yesus. Tapi faktanya banyak orang Kristen yang tidak mengikuti Yesus Kristus. Hari Minggu sandiwara penuh rohani, haleluya. Kalau salib rohani banget, nyembah persembahan yang nyemplung ke alon, belum selfie aku ke gereja lo. Kilo Pak Pendeta lagi khotbah, kilo aku lagi kebaktian lo Pak Pendeta khotbah drone guys. Lo khotbah orang ngerti selfie tok. Guys, hari ini aku sudah kebaktian loh guys. Kirim neng Facebook. Tapi Senin, Selasa, Rebo, wah, muring-muring, mencak-mencak. Wah, kerasukan setan. Ada yang keliru dalam kekristenan kita, Bapak Ibu. Amin. Kekristenan bukan sandiwara. Kekristenan bukan sebuah drama. Kekristenan kehidupan yang sesuai dengan karakter Kristus. Kekristenan sungguhnya bukan sandiwara. Filipus segera merespon firman. Filipus segera mendatangi sida-sida Ethiopia yang hanya di tempat yang sunyi. Tempat sunyi artinya tidak banyak orang yang nonton. Tempat sunyi artinya tidak banyak orang yang melihat. Tempat sunyi artinya bukan sebuah pencitraan. Banyak orang-orang Kristen yang sekarang masuk ke dalam pencitraan. Aku pelayanan ki. Aku khotbah ki. Pencitraan. Coba kamu khotbah di sana, di gereja yang kecil. Aku sana jadwal Ke tempat sunyi itu artinya tidak banyak orang yang lihat, tapi dia lakukan dengan segenap hati. Ke tempat sunyi sepi artinya dia tidak perlu pujian orang lain. Dia tidak perlu penghargaan orang lain. Yang saya lakukan, saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cukup. Itu orang berintegritas namanya. Ananias dan Filipus memberi ajaran kepada kita untuk dengar suara Tuhan. Jemaat mula-mula ya, ini mendengar suara Tuhan. Amin. Ayo pekakan telinga rohani kita mendengar suara Tuhan.